bahas CEO-an. Apa itu? Hujan loh. Hujan petir, jangan bahas CEO. CEO itu apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Miss mau tanya. Apa? Apa sih? jangan kencang-kencang, petirnya juga gede loh. Apa Mbak? Iya gitu. Wah anjing ini ikut aja atau mulai kemarin ini anjing ini? Iya itu yang kemarin juga dia tuh ngikut itu. Miss mau tanya. Apa? Kan kalau dikasih cuti majikan satu kali jalan itu tiketnya, tapi dikasih waktu itu 3 bulan. Terus sekarang 3 bulan itu diundur lagi jadi bulan 9 disuruh kesini, itu nanti masalah nggak di imigrasi? Nggak ada masalah sayang. Nggak ada. Yang penting kamu sudah pernah jutking dan visamu itu yang kecil itu masih berlaku nak. Oke, itu maksudnya udah kan habis renew kontrak, terus jutking ke Makau, terus pulang Indo, katanya kan bulan 7 mau diambil, tapi ini kata majikannya tuh kalau nggak bulan 8, bulan 9 tuh baru diambil lagi gitu. Boleh. Kamu pulang Indonesia nggak ada masalah. Yang penting majikanmu nggak motong kamu. Enggak. Nggak ada masalah sayang. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Oke, panggil saya CEO ya. Oke, terima kasih. I love you. Oke, bye-bye. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Kalau visamu masih berlaku, kamu pulang Indonesia 1,5 tahun pun nggak ada masalah. Yang penting majikanmu masih mau nerima kamu di Hong Kong. Jadi saat bermasalah itu kalau kamu visanya tiba-tiba dipotong, jadi kamu nggak akan bisa masuk Hong Kong lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di Hong Kong memang peraturannya beda dengan negara-negara lain. Karena kebetulan saudara saya tuh sempat pulang sampai 1 tahun di Indonesia dan kembali lagi dengan majikannya dan nggak ada masalah. Karena sekali lagi semua itu tergantung dari majikan di Hong Kong. Selagi majikan yang ada di Hong Kong mau menerima kamu, semuanya akan baik-baik saja. Jadi kelambiku apa tuh rek? Malah rindu gitu. Jadi mungkin teman-teman saya tuh sejujurnya lebih suka membahas tentang Hong Kong. Karena menurut saya Hong Kong itu terlalu besar. Sekarang itu warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong kurang lebih itu ada 150.000. Itu saya tidak tahu updatean yang terbaru. Itu 150.000. Gak usah ya berbicara tentang masalah ya. Kita berbicara tentang kasus visa, tentang kasus jutking atau tentang kasus labor, itu sebenarnya sudah cukup banyak sekali menimpa pada pekerja migran yang ada di Hong Kong saja. Karena itu saya tidak pernah muluk-muluk. Sebenarnya jujur saya lebih suka memberikan edukasi pada teman-teman yang ada di Hong Kong. Karena Hong Kong itu terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang ataupun golongan. Dan sebenarnya informasi-informasi ini kadang-kadang dari teman-teman yang bekerja di agent itu tidak sama ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang bekerja di agent itu kadang-kadang pengalamannya juga beda-beda, atau staff agentnya itu baru. Saat ada masalah mereka udah kancong duluan, udah bingung duluan. Dan seperti kasus seandainya TKW meninggal dunia, itu semua agent zaman dahulu kala itu ribut banget, ramai banget, takut banget. Tetapi zaman dahulu kala itu ada staf KJRI yang secara totalitas mengurusin jenazah. Jadi dulu itu ada yang handle secara langsung, kita berikan uang, udah selesai. Jadi sebagai staff agent tuh kita tidak pernah ngurusin yang aneh-aneh. Kalau orang Indonesia meninggal dunia di Hong Kong resmi, itu salah satu staf KJRI langsung menangani secara totalitas, dan sebagai staf kita tidak tahu apapun. Berhubung saya itu bekerjanya dulu itu fokusnya di 75% adalah pekerja migran dari Filipina, otomatis secara langsung dan tidak langsung untuk pengurusan jenazah itu sebagai staf saya itu terlibat langsung. Untuk pemulangan jenazah saya itu terlibat langsung. Bagaimana caranya mencari agensi untuk pemulangan jenazah, untuk ini, untuk itu. Nah, karena saya 75% fokusnya untuk para pekerja migran Filipina, secara tidak langsung saya tahu nih bagaimana pemulangan jenazah. Sementara untuk Indonesia, itu kalau ada yang meninggal saya cuma serahkan data, datang ke KJRI, udah selesai. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah
karena mungkin ada perombakan atau seperti apa dan bagaimana, sebagai agent yang ada di Hong Kong, jika ada meninggal dunia sendiri, itu kita harus ngurusin. Kita harus ngurusin sendiri dan sangat-sangat tidak mudah ya. Jadi sangat tidak mudah untuk ngurusin. Itu menurut agensi-agensi. Tetapi saya katakan sekali lagi, itu tidak. Itu sangat mudah sekali. Itu sangat mudah sekali untuk ngurusin jenazah yang ada di Hong Kong. Seandainya nih, saya sebagai agent nih, meninggal dunia, mendapat informasi dari majikan, ini anak meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu kita datengin rumah sakit, kita minta semongceng, surat kematian. Setelah kita mendapatkan surat kematian, kita membawa uang ke salah satu agensi. Ada banyak agensi jenazah ya, banyak sekali agensi jenazah. Kita serahkan uang plus data-data dia. Dan agensi jenazah ini secara otomatis, secara langsung itu akan menghubungi KJRI. Sebagai agent kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya mengambil surat kematian plus uang, kita serahkan kepada agensi. Nggak ada yang lain lagi. Kita nggak perlu melakukan apapun. Kita tidak perlu melakukan apapun. Jadi buat agent-agent yang ada di Hong Kong nih, selalu mengatakan, anakku mati susah ini, anakku meninggal dunia susah nih. Enggak susah. Jadi kamu itu cuma tinggal ambil semongceng, datang ke agensi, bayar, selesai. Jadi selesai. Jadi pemulangan jenazah itu cuma seperti itu aja. Begitu juga di Taiwan juga ya. Kalau kita ada uang, kita serahkan pada agensi jenazah, udah diselesaikan sendiri. Jadi mereka akan berhubungan dengan pemerintah setempat secara langsung. Nah, itulah yang membuat agensi-agensi, bahkan teman-teman saya itu tanya sama saya, Yun, gini gimana Yun, anakku ada yang meninggal dunia, ada yang ini, ada yang itu. Gampang banget untuk mulangin jenazah. Jadi nggak serumit yang dikatakan oleh orang. Jadi nggak serumit apa yang dikatakan oleh orang. Sekali lagi, buat agensi yang ada di Hong Kong, sebenarnya yang penting ada surat kematian plus uang. Kecuali kasus kriminal ya. Kalau kasus kriminal atau kasus-kasus yang lain itu kita nggak bisa ngomong apapun ya. Karena pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau kasus kriminal itu mungkin harus diselidiki dulu, harus seperti ini, harus seperti itu, dan sangat menyenangkan sekali kalau kita sebagai warga negara Indonesia tetap sehat, berangkat sehat, pulang sehat. Itu sangat menyenangkan sekali secara pribadi buat saya ya teman-teman ya. Jadi saya sangat bahagia saat saya melihat bahwa pekerja migran dari Indonesia berangkat ke luar negeri dan balik lagi menjadi orang yang sukses. Berangkat harum, pulang membawa keharuman dari aroma uang-uang yang dibawa. Jadi seperti itu ya. Dan buzzernya mulai keluar, padahal